Halo Dimensi Lovers, kembali lagi bersama saya Kak Diana bersama Dimensi Belajar di mana saja. Oke, baik, kali ini saya akan membahas mengenai paket soal bahasa Inggris dari SMUNY. Ya, kita langsung aja. Ini dia. Seleksi mandiri tahun akademik 2017-2018, kode soalnya 272. UNY ya. Nah, ini tuh dia ada, kalau bahasa Inggrisnya ada 80 soal dan dia ada di soal-soal terakhir. Oke, nah ini bahasa Inggris diawali dengan reading comprehension. Ingat teman-teman, kita udah pernah bahas sebelumnya kalau ada soal reading comprehension langsung saja kita baca pertanyaannya. Oke, pertanyaannya itu tentang apa sih? Oh, number one, what does the word it in line 3 refer to? Oke, nah kita lihat word it in line 3. Oke, ini. Nah, dia itu refer to apa? Dia pronoun reference ya. Berarti kita harus cari reference-nya. Dia refer to apa nih kira-kira, dia ngebahas apa sih? Oh, ini tuh dia ngebahas tentang Raja Ampat, which stretch from Philippines to Timor to Papua New Guinea. Known as the most biodiverse marine habitats on Earth, there are many species here you won't find anywhere else. It has 3. Oke, it. It ini berarti kembali kemana nih, gitu kan? Di sini kan lagi ngebahas tentang Raja Ampat, gitu kan? Nah, berarti it-nya itu dia ngebahas tentang Raja Ampat, kembali ke Raja Ampat, bukan ke Philippines atau ke Papua Nugini ya, atau Timur. Nah, ini ya, Raja Ampat. Oke, berarti yang pertama adalah ini jawabnya. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu dia ngebahas tentang at one glance. Itu meaningnya apa gitu kan? At one glance. Oke, the high definition visibility means that at one glance. Oke, misalnya kita nggak tahu nih at one glance itu apa. Nih, ingat teman-teman, kalau misalnya kalian nggak tahu meaningnya apa, kalian lihat konteks dalam sentence itu tuh apa. Atau setelahnya, misalnya ada tanda koma, atau titik dua, atau ada strip. Nah, biasanya itu meaningnya. Sekarang kita lihat, at one glance, without having to swim a stroke, you will see multitude of corals resembling Murano faces. Oh, oke. Berarti itu kan artinya tanpa kamu harus menyelam, kamu tuh bisa melihat karang-karangnya gitu, koral-koralnya gitu kan. Berarti apa? Berarti di situ maknanya at one glance itu in a brief look without any tools or within 10 seconds or about 5 more days. At one glance itu berarti artinya in a brief look gitu. Jadi dengan pandangan sekali pandang gitu udah bisa ngeliat. Oke, berarti ini yang A, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat soal yang selanjutnya. Who studied the area and published a book about the archipelago? Oke, siapa nih yang mempelajari dan menulis buku tentang archipelago itu, tentang kepulauan, tentang si Raja Ampat ini? Coba kita lihat, kata kuncinya adalah studies and write gitu ya, a book. Oke. Some say the scientist Alfred Russel Wallace, who studies focus on this island, should be considered Charles Darwin's equal for his work on the theory of evolution by natural selection. Oke, nah udah jelas-jelas ya, di situ berarti jawabannya adalah Alfred Russel Wallace. Alfred berarti jawabannya adalah yang ini, yang C. Oke. Sekarang kita lihat lagi, what we can learn from the passage. Apa yang bisa kita pelajari? The first one, divers love to see the place in cobwebs. Penyelam suka melihat tempat yang berjalin laba-laba. Local people look like their Indonesian fellows. Udah ya, bahas local people. Some travelers do not like the coral covering this area.
No, nggak ada yang ngebahas tentang travelers yang nggak suka coral covering this area. Justru itu daya tariknya ya dari si Raja Ampat karena dia banyak corals gitu. Coral triangle. Oke, nah kita lihat nih di sini. Kita lihat ya, committed divers, often the most pioneering of explorers, traveled around the region on live aboard boats. But now homestays are opening up and word is beginning to spread. Jadi ini kata kuncinya. Jadi sebenarnya si Raja Ampat ini tuh kurang terkenal gitu kan, unexplored places ya, relatively unexplored places. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, nah si divers ini itu kan para penyelam ini tuh dia adalah yang mempionirkan menjadi peran utama gitu yang mengeksplor si Raja Ampat ini. Nah, dia itu dulunya kalau travel around di situ tuh dia pakai lifeboat gitu, pakai perahu gitu. Tapi sekarang banyak homestay yang udah berkembang di situ dan tempat ini tuh mulai untuk lebih terkenal, spreading gitu. Mulai tersebar terkenalnya. Berarti itu artinya kita bisa mempelajari bahwa this area is getting more popular and tourists begin visiting it, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu dia ngebahas tentang chart. Berarti how to read the chart, ya. Nah, sekarang kita lihat, when did Facebook growth experience the sharpest drop since its development in 2004? Sharpest drop itu artinya adalah penurunan yang sangat tajam. Oke, kita lihat yang ditanya adalah growth ya. Oke, growth rate-nya. Kita lihat di sini adalah tahun pertama mau ke tahun ke ini tahun pertama berarti ya 2004, ini tahun pertamanya 2005, kemudian ini tahun keduanya dia anjlok, bisa kita lihat ya, dia yang paling drastis yang paling panjang. Oke, berarti kita bisa pastikan kalau ini jawabannya adalah in the second year. Tuh. Oke, sekarang kita lihat lagi soal selanjutnya. Which statements is true based on the above graphs? Oke. The number of active users in 2010 is more than 100 times than that of in 2006. Oke, katanya tahun 2010 itu lebih dari 100 kali. Bukan lebih dari 100 kali active usernya. Oke, kalau 100 kali berarti misalnya di sini 2000 berapa? Coba kita keep dulu ya. Ini 2006. 2006 mana? Ini 2006. Oke. Ke 2010. Oke, 2006 di sini itu dia berapa nih? Kita coba lihat. Kita geser-geser dulu. Oke, kita geser. Oke, ini tuh dia ada linknya gitu. Kita geser, 2006 itu dia 12 orang. Kemudian 2010 itu dia udah 506. Oke. Perbedaannya itu bisa 500 ya. Oke, tapi kalau 100 kali lebih tinggi, berarti kan 12. 12 dikali 100 berarti itu harusnya udah 1000-an, tapi di 2010 itu masih di angka ratusan. Berarti jawabannya bukan yang A ya. Karena 100 times itu berarti kan 100 kali lebih lipatnya gitu, 100 kali lipatnya. Oke, Facebook growth rate was not stable in the period of 2008 and 2009. Not stable. 2008, 2009. Ini yang rate itu yang ini ya. Yang garis-garis ini.
Justru ini harus dia stabil ya, dia nggak ada penaikan, tidak ada penurunan. Berarti salah, yang B itu salah. The number of active user is showing an alarming trend. Oke, nah ini yang C itu adalah jawaban yang betul. Kenapa? Karena meskipun growth rate-nya itu cenderung menurun, tapi dia active users-nya itu justru meningkat gitu. Setiap tahun itu dia meningkat. Oke, berarti itu artinya jawaban yang C itu adalah yang betul. The number of active user is showing an alarming trend. Jadi apa? Meningkat terus gitu, alarming trend itu meningkat terus. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Itu tentang this one. What can you conclude? Yang bisa disimpulkan, yang dapat disimpulkan dari informasi grafik tersebut. Ya, both yang batang-batang itu yang bar sama yang lainnya. Berarti kalau bar kan itu active users ya. Kalau yang line itu kan berarti growth rate-nya. Oke, the disappointing number of active user causes the halt progress. Enggak ya, karena kita nggak bisa pakai disappointing number gitu. Ini nggak based on the picture. There is nothing to worry. Facebook will experience a resurgence in the growth. No juga, karena kita tuh kalau menafsirkan data itu harus sesuai dengan angkanya. Kalau ini kan dia lebih kayak ke subjektif. The company needs to give extra attention to the line rather than the bar graph. Enggak juga. Oke, nah coba yang D berarti ini. Despite the falling growth rate, its active user grew significantly during the period. Nah, ini dia yang sesuai sama grafik. Jadi meskipun growth rate-nya itu falling down, tapi active users-nya itu dia grew significantly. Jadi dia terus bertambah gitu usernya. Meskipun growth rate-nya makin menurun. Kan berarti kita bisa lihat di yang line ini. Nah, line-nya kan cenderung menurun ya. Berarti growth rate-nya itu menurun, sedangkan bar-nya itu justru dia semakin naik. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini adalah masih reading comprehension. Oke, kita lihat langsung aja. Which one of the following words goes to the same group of the word disengage? Oke, ini ingat ya, pertanyaannya itu group of word, bukan meaning. Oke, disengage itu dia kayak dislike, disagree, berarti itu dia verb. Disengage itu dia berarti masuknya di sini sebagai verb. Kalau sebagai verb si disengage berarti kan tidak tertarik gitu ya. Berarti kira-kira yang mana nih yang masuk ke group of word-nya itu sebagai verb? Kalau miscommunication itu adalah noun. Misperception juga noun. Biasanya kalau diakhiri dengan ion itu dia noun ya. Ini dia noun. Sure itu dia adjective. Nah, maka yang mendekati itu berarti yang betul itu adalah sulk itu dia kata kerja ya. Oke. Lanjut, kita lanjut ke apa? Sulk itu artinya kayak merajuk. Jadi kata kerja. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini mengenai teks yang sama. According to the text, what helps people getting busier with themselves? Kenapa sih si orang-orang ini tuh lebih sibuk pada dirinya sendiri? Oke, coba kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, the rules of modern ethic have
change in today's world. Etiquette expert Anna Mason says the most prevalent issue with modern day manners is that we have become too focused on ourselves, facilitated by the ability to shout out the world on our smartphones and disengage. Oke, berarti shout off the smartphone and disengage gitu. Oke, berarti kira-kira apa sih skillnya itu? The skill to immerse in communication devices, the skill to care less about others, the skills to converse, the skills to socialize. Apa nih? Ini dia jawabannya. Karena itu apa? Karena berkaitan dengan tadi kan gadget gitu, dia lebih fokus kepada gadgetnya. Nah ini ya, the skill to immerse in communication devices. So, okay. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, what does it mean? What does it mean by there's never any excuse for bad behavior? Oke, ini nggak usah kita baca lagi teksnya ya, kita langsung meaningnya aja. There's never any excuse for bad behavior. Berarti artinya nggak ada alasan, nggak ada maaf buat bad behavior. Gitu. Nah, berarti apa? Not saying excuse me when jumping in the line is bad. No ya. People should make excuses for behaving badly. No. Rudeness is not acceptable at all cost. Nah, ini dia. Rudeness, ya. Rudeness is not acceptable. Jadi kalau no excuse berarti itu artinya is not acceptable in any way. Gitu. Oke. What does the word oblivious line 11 mean? Oblivious. Oke, kita lihat di sini oblivious. Oke, oblivious. Oke, ini dia. Oke, this one ya, oblivious. Misalnya kalian nih nggak tahu nih arti oblivious itu apa. Oke, sekarang kita lihat ya. Take a look at this as an example. You are waiting patiently in a queue at the supermarket checkout when a respectable-looking lady pushes in front of you. Okay. Will you sulk or instantly get angry, or would you, assuming the queue jumper was oblivious? Okay, point and sweetly say with a loud voice and a smile, excuse me, but I was actually next in line. I'd let you go ahead, but I'm running late. Thank you. Oblivious di sini kan assuming the queue jumper. Jadi yang dia nyelak gitulah, secara dianya tuh tidak sadar gitu. Kalau dia tuh udah nyelak ya, oblivious. Oke, berarti kalau tidak sadar, berarti itu artinya dia not focus, unfocus. Berarti itu artinya yang C adalah jawaban yang betul. Oke. Sekarang kita lihat. Ultimately, this article suggests people the following except. Oke, nah. Artikel di atas atau passage di atas itu menyarankan orang-orang untuk apa gitu kan. Semuanya betul, cari yang salahnya. Sell their smartphone, control their behavior, reflect on their manners, think before offending others. Oke, nah itu kan berbicara tentang communication, tentang manners, tentang behavior. Berarti yang B, yang C, yang D itu betul. Nah,
Yang salah adalah sell them smartphones, karena artikel di atas itu bukan menyuruh orang untuk menjual smartphone-nya, gitu, tapi untuk menjaga sikapnya. Oke, nah sekarang kita ke selanjutnya. Sekarang kita lihat, what does a type of cell? A type of cell. In a type of cell is newly discovered in line 13. Oke, berarti kita fokusnya adalah yang ini ya. A type of cell. Meanwhile, a type of cell. Nah, ini masuk ke meaning juga. Jadi ingat kalau misalnya kita nggak tahu meaningnya apa atau dia masuk ke mana, kita lihat structure setelahnya, ada koma kah, ada titik tuh kah, ada stripnya kah. Nah sekarang a type of cell is newly discovered called goal direction cells ya. Yes, called goal direction cells. Berarti a type of cell ini yang baru ditemukan disebut juga sebagai goal direction cells. Berarti jawaban yang betul adalah yang B, of course. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini adalah chart-nya. Oke. Di sini nomor 14 itu adalah yang harus dicari. Kira-kira apa sih? Nah, kita lihat di sini. Di sini recency itu adalah temuan ya. Type-nya itu adalah type dari temuan itu. Oke, nah kita cari di sini. Itu kan ada earlier, ya kan? Temuan terbarunya ada yang cells in the brain called neurons are specially because they carry electrochemical messages. The three types of navigation-related brain cells revealed by earlier work are called place cells, grid cells, and head direction cells. Ini earlier work. Nah, terus ini ada yang discovered, yang baru-baru. Nah, all of this makes the brain's GPS. Berarti semua itu yang early finding, later finding, gitu kan. Ini berarti berkaitan dengan brain GPS. Berarti jawaban yang betul adalah ini. Jadi di brain GPS itu ada apa aja sih, gitu kan? Penemuan pertama di brain GPS itu ternyata ada ini, selnya ada ini. Penemuan terbaru itu ada goal direction cells, gitu. Oke. Sekarang kita lihat, those cells are referred as a brain GPS because they tadi ya kita lihat di sini. All of this makes the brain's GPS even more complicated than previously thought. But the new finding provides evidence that the hippocampus is the part of the brain that stores information about direction. Ini juga kan information about navigational goals ya. Berarti itu berkaitan dengan navigation, direction, location. But those cells are reversed as brain's GPS because they store information about location as shown in the chart. Ya. Oke. What can be drawn from the above text? Apa yang bisa kita simpulkan? Hippocampus needs to be further research. Tadi enggak ya, maksudnya penemuannya itu enggak further research. Harus dilakukan. Dia hanya provide evidence that the hippocampus is the part of the brain that stores information about direction. Okay, the recent cells discovery shows that the brain does not stop evolving. Bisa jadi, brain has metal devices that tell people where and how to go to a place. Brain is so advanced that mammals get help for finding their way around. Nah, karena ini tuh hampir semuanya
sebenarnya mendekati, tapi kita harus simpulkan karena si brain GPS ini dia membahas tentang earlier finding, later finding, itu kan berarti ada sesuatu yang recover, maksudnya yang di discovery, ada penemuan-penemuan. Nah, berarti ada penemuan lama, ada penemuan baru. Berarti itu dapat disimpulkan. Berarti the recent cell discovery shows that brain does not stop evolving. Jadi otak manusia itu tidak berhenti berevolusi gitu. Jadi pasti ada aja penemuan-penemuan terbarunya. Gitu ya. Oke, ternyata masih ada lagi teks selanjutnya. Oke, soal selanjutnya itu nomor 97. Soal nomor 97 itu, what is the main idea of the second paragraph of the above text? Oke, berarti kuncinya adalah main idea. Langsung kita ke second paragraph, kita lihat main idea-nya. Ingat, how to decide main idea? Nah, itu kita fokus di first line of the paragraph. First line-nya apa sih? Oh, ini. Itu first line-nya adalah first impact air conditioning headways in industry in the early 19th century. Factories began to use air conditioning to create better conditions for the storage of supplies. Oke, berarti ini tuh ngebahas tentang si air conditioning ini atau AC itu menyentuh ranah industri gitu kan. Oke, berarti kalau gitu jawaban yang betul adalah apa nih? Oke. The period when air conditioning hit industries. Oke, ini udah jelas-jelas yang A ya, jawabannya adalah yang A. Periode atau waktu ketika si AC ini menjamah industri. Gitu. Oke, the AC effect in increasing companies profit? No, nggak bahas tentang profit. The influence of air conditioning in companies and housing? No. Companies? Iya ya. Tadi factories itu buat storage the food atau buat supplies gitu. Tapi kalau housingnya itu dia tadi nggak dibahas efek buat housingnya, dia cuma dibahas tentang heat housingnya gitu. Available karena AC itu harganya semakin murah, maka semakin tersedia juga buat private house. Tuh. Oke, becoming more available for enterprises and homes. Oke, no, ya. Oke, jadi jawaban yang pertama adalah ya yang betul. Soal selanjutnya, oke. Why did the writer mention Florida and Arizona? Oke, sekarang kita lihat Florida and Arizona. Oke, this one. Ya, before air conditioning, the hot climate in those regions made them unattractive to the northerners. Once air conditioning made life more pleasant in the summer months, states like Florida and Arizona began to draw people from the north. Oke, nah berarti Florida sama Arizona itu dia di situ disebutkan sebagai apa? To give example of southern states in the United States, to tell that there are hot climate areas in the United States, to show that the United States has cool and hot climates, to give examples of two hottest states in the United States. Karena tadi membahas tentang cuaca ya. Nah, berarti jawabannya yang betul itu si Arizona sama si Florida itu dibahas untuk give the example of the two hottest states in the United States. Gitu. Oke. Sekarang soal selanjutnya. What is the purpose of the writer in writing the text above? To criticize those using air conditioning excessively, to persuade people not to use air conditioning anymore, to show the two sides of air conditioning affect to environment, to describe the periods when air conditioning become popular. Oke.
tadi kan influence-nya, tadi kan efek yang pertama itu buat industri, buat home gitu kan. Di sini juga ternyata ada nih di paragraf selanjutnya nih, di paragraf ke berapa nih? Dia paragraf keempat. In some countries, governments and industry are beginning to search for ways to reduce the harm caused by air conditioning. Oke, berarti selain tadi ada plusnya, positive influence, ada juga negative influence. Influence-nya berarti the purpose-nya adalah to show the two sides. Ya, two sides. Dua sisi efek dari si air conditioning ini, dari si AC itu. Oke, which of the following best summarizes paragraph 3 of the text above? Oke, sekarang kita baca dulu paragraf 3 itu dia ngebahas tentang apa. 1, 2, 3. Oke. In the United States, air conditioning has also influenced the movement of population from the cooler northern states to the southern. Before air conditioning, the hot climate in those regions made them attractive to the northerns. Once air conditioning made life more pleasant in the summer months, states like Florida and Arizona began to draw people from the north. Oh, oke. Berarti ini perubahan tentang orang-orang yang dulunya lebih suka ke arah utara daripada selatan gitu kan, southern-nya gitu. Karena di sana cenderung lebih panas gitu kan. Tapi semenjak adanya air conditioning ini, ternyata di states yang kayak Arizona dan Florida itu, dia justru sekarang orang-orang lebih tertarik, orang-orang northern lebih tertarik buat ke situ. Berarti yang mana nih kira-kira air conditioning leads to increasing Earth's temperature? Air conditioning requires a lot of power to run. Air conditioning consume much energy. Air conditioning pollutes the air. Pollutes the air enggak ya, tidak membahas tentang pollutes the air. Consume much energy enggak juga. Requires a lot of power to run, tidak juga ngebahas. Yang increasing the Earth's temperature. Sebenarnya bisa jadi yang tapi sebetulnya A, B, C, D itu dia belum ada yang the best, karena yang paragraf kedua itu dia membahas tentang gimana sih air conditioning ini bisa merubah suasana gitu. Ketertarikan orang-orang yang dulunya yang orang northern itu menghindari banget ke southern karena panas banget, tapi sekarang lebih tertarik gitu. Tapi dari semua ini kemungkinan jawabannya yang mendekati itu yang A. Gitu. Oke, sampai sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di penjelasan-penjelasan berikutnya. Selamat belajar. Bye-bye. See you.